Baik, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Namun untuk sebelum saya memulai sesi training, saya mau konfirmasi apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan baik. Agak sedikit jauh kayaknya. Oke. Ya, agak mengganggu ya. Apakah sekarang sudah? Iya, sudah boleh. Sudah. Baik. Baik, sekali lagi shalom dan selamat pagi untuk para sahabat doa. Perkenalkan, nama saya Joan Tobing, dan puji syukur untuk kesempatan berbahagia pagi hari ini. Kita bersama-sama boleh berkumpul dalam perkumpulan doa ini, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Dan seperti yang sudah disampaikan, pagi ini adalah hari yang ke-6 sekaligus sesi terakhir training bersama kami Fastream. Kita telah membahas beberapa hal penting sejauh ini, namun pagi ini kita akan membahas suatu topik yang penting lainnya, yaitu witness atau saksi. Sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita mereview ulang pelajaran kita sebelumnya secara singkat. Bagaimana sejauh ini kita telah belajar mengenai roda permuritan, di mana untuk memiliki kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, kita harus memiliki 4 komponen penting. Kita telah mempelajari komponen yang pertama, yaitu pray atau berdoa, di mana penting bagi kita untuk menyiapkan waktu secara khusus untuk berdoa. Dan dalam hal ini, kita bisa menggunakan sebuah prayer journal atau jurnal doa. Komponen yang kedua adalah word atau firman, di mana sebagai seorang percaya penting buat kita untuk meletakkan firman Tuhan sebagai dasar pegangan hidup kita. Kita perlu mempelajari firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan disarankan adalah baik dan penting buat kita untuk menghafalkan ayat-ayat Alkitab agar bisa tertanam di hati dan pikiran kita. Salah satu cara yang bisa membantu dengan mempergunakan Bible First Pack. Komponen yang ketiga adalah ketaatan, di mana penting buat kita untuk taat kepada firman Tuhan, termasuk di dalamnya sistem manajemen waktu, yaitu mampu memanfaatkan waktu secara lebih bijaksana, khususnya dalam pelayanan kita. Dan pada saat ini, topik keempat yang akan kita pelajari adalah witness atau saksi. Sekarang kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai menjadi seorang saksi. Pada Yohanes 15 ayatnya yang ke-27, Alkitab mengatakan, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Jadi jelas di sini dinyatakan bahwa sebagai pengikut Kristus yang setia, kita semua harus bersaksi. Ini adalah penting yang untuk kita lakukan, karena kita sebagaimana Yesus ada di dunia ini bersaksi bagi Allah Bapa, maka kita juga harus bersaksi untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Selanjutnya, kesaksian seperti apa yang harus kita nyatakan? Alkitab menyatakan dalam Kisah Para Rasul 22 ayatnya yang ke-15, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Kita harus bersaksi bagi kemuliaan Tuhan mengenai apa yang sudah kita lihat maupun apa yang sudah kita dengar. Dengan kata lain, kita bersaksi untuk memberikan gambaran pengalaman kehidupan kita bersama berjalan dengan Kristus. Dan selanjutnya,
Mengapa saksi ini penting? Mungkin kita bertanya-tanya. Pada Kisah Para Rasul ayat 1, ayat yang ke-8, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jelas ayat ini menyatakan bahwa kesaksian yang dipenuhi oleh kuasa dari Roh Kudus akan mampu menjangkau tidak hanya lingkungan sekitar kita, tapi kuasanya bisa menjangkau seluruh dunia. Atau dengan kata lain, membagikan kesaksian kita sama juga dengan mengkabarkan tentang Kristus ke seluruh dunia. Selanjutnya kita akan masuk dalam petunjuk praktis. Kita akan mempelajari kepada siapa kita perlu bersaksi, di mana, dan kapan. Untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, kita mempergunakan dua petunjuk praktis yang bisa kami bagikan dari pelajaran FAS. Yang pertama adalah kita perlu menjangkau dunia pribadi kita. Adalah rencana Allah untuk menjadikan saya dan saudara-saudara sebagai pengikut Kristus untuk menjadi saksi akan kuasa-kuasa Tuhan. Tuhan rindu memberikan kesempatan buat saya dan saudara berbagi pengalaman kita dengan orang lain. Namun, yang terjadi di lapangan, seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan atau apa yang perlu kita sampaikan. Sesungguhnya saudara-saudara, kesaksian yang powerful adalah kesaksian yang kita bisa bagikan, kesaksian kita pribadi, dan kesaksian ini perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang berada dalam lingkungan terdekat kita atau dunia pribadi kita. Mengapa? Karena bukan suatu kebetulan saudara dan saya ditempatkan di lingkungan kita untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita, saudara dan saya, adalah satu-satunya kontak yang bisa memberikan informasi ataupun pekabaran mengenai Kristus kepada beberapa orang di lingkaran kita. Jadi, untuk mulai menjangkau dunia pribadi kita, mulailah dengan memikirkan 5 nama teman-teman yang belum mengenal Kristus. Benar, 5 nama. Kita harus mulai mencari atau memikirkan 5 nama tersebut. Namun, apabila saudara-saudara saat ini belum memiliki 5 nama, adalah baik bagi kita untuk memperluas kontak kita. Mungkin kita mulai berkenalan dengan tetangga kita, atau kita mulai mengingat rekan-rekan kita yang sebelumnya, teman-teman sekolah yang lama, yang belum mengenal Kristus. Lakukan ini sampai kita semua memiliki paling tidak 5 nama orang-orang yang belum mengenal akan Kristus dan kebenarannya. Selanjutnya, kita sudah menjawab siapa orang yang perlu kita berikan kesaksian mengenai Kristus. Untuk kapan dan di mana kita bisa melakukan langkah berikutnya, yaitu dengan menuliskan ke-5 nama tersebut di dalam jurnal doa kita, dan doakan nama-nama tersebut setiap hari secara pribadi. Kita berdoa agar orang-orang di sini memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Ada 3 komponen penting yang bisa kita doakan, yaitu kita marilah mendoakan secara khusus memberikan kita suatu kesempatan bagi saudara dan saya untuk membagikan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, pray for alertness, meminta kewaspadaan agar kita bisa mengidentifikasi peluang-peluang yang ada untuk kita bisa berbagi mengenai kesaksian kita. Dan yang terakhir adalah pray for boldness. Ini cukup penting agar kita diberikan suatu keberanian untuk memanfaatkan opportunity atau kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Petunjuk praktis berikutnya adalah seperti yang sudah sampaikan sebelumnya, kesaksian yang powerful adalah kesaksian pribadi kita. Kesaksian yang sudah terlebih dahulu kita alami.
Tidak ada yang lebih powerful daripada menyaksikan langsung kuasa Kristus dalam kehidupan kita dan membagikannya kepada orang lain. Ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan untuk menyiapkan suatu kesaksian yang efektif dan efisien. Yang pertama, siapkan kesaksian Anda terlebih dahulu in advance. Kita bisa mulai dengan menuliskannya, agar kesaksian kita bisa fokus dan berpusat hanya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, buatlah kesaksian kita secara singkat, 2-3 menit. Ya benar, kesaksian yang efektif hanya 2-3 menit. Dan buatlah itu secara sederhana, free dari jargon-jargon agama, sehingga mudah dimengerti oleh teman-teman kita yang belum mengenal akan Kristus dan kebenarannya. Tips yang berikutnya adalah, ketika kita bersaksi, kita boleh membagikan kehidupan kita dengan membandingkan kehidupan kita sebelum mengenal Tuhan dan kehidupan kita setelahnya. Dengan catatan bahwa kita perlu memfokuskan bagaimana kehidupan kita ketika kita sudah mengenal Kristus. Jelaskan dengan jelas bahwa orang yang tadinya tidak percaya akan Kristus hanya dengan mendengar kesaksian kita bisa mengerti bagaimana menjadi seorang Kristen. Tips berikutnya adalah siapkan ayat Alkitab pendukung dan hafalkan. Apabila memungkinkan bagi kita, adalah baik buat kita untuk mendukung kesaksian kita dengan ayat Alkitab dan menghafalkannya. Yang terakhir dan tidak kalah pentingnya, berlatihlah. Mengapa berlatih itu penting? Agar kita bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan ketika kita bersaksi bagi namanya. Berlatihlah dan cobalah dengan rekan-rekan Kristen kita, bagikan kesaksian kita sebelum kita mulai membagikan kepada orang lain. Semoga dengan beberapa petunjuk praktis yang sudah kita bagikan, kita semua bisa bersama-sama mempraktikkan, dan dengan ini nama Tuhan boleh terus kita tinggikan dan muliakan melalui pelayanan kita. Matius 6 ayatnya yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, dalam kerinduan bagi kita semua agar kita boleh terus mencari kerajaan Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan, dan hal-hal yang lain yang kita butuhkan akan ditambahkan oleh Tuhan. Apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin mengetahui lebih dalam mengenai training dalam FAST, kami ada dalam FAST Mission at Jisdak Cempaka Mas Care Group. Saudara-saudara bisa pergi mengunjungi website dari FAST Mission atau boleh bertemu di tim FAST batch yang keempat, batch yang saat ini sedang berjalan, maupun dengan menuliskan langsung kepada saudara Leri Penda di email leripenda@yahoo.com. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan. Kami bawa semua ini dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih kepada Saudari John yang telah membawakan training kita yang terakhir pada hari ini, training yang ke-6, yaitu